sini, pada video kali ini kita akan membahas tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Kita akan membahas materi tentang iklan media cetak dan juga interaksi sosial yang ada di masyarakat. Pertama-tama kita akan membahas tentang iklan. Tentunya kalian pernah melihat dan menyaksikan tentang iklan, terutama iklan pada media cetak. Tapi apakah kalian tahu apa sih pengertian dari iklan? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan biasanya disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan pembuatan iklan. Baik, kita perhatikan iklan berikut. Pada iklan berikut adalah merupakan contoh iklan layanan masyarakat, di mana isi dari iklan berikut adalah agar masyarakat mau mengkonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Adapun ciri-ciri bahasa pada iklan, biasanya bahasa yang digunakan bersifat persuasif atau mengajak. Tujuannya adalah agar masyarakat atau konsumen menjadi tertarik dengan pesan yang disampaikan melalui iklan tersebut. Adapun ciri-ciri kalimat yang persuasif adalah pertama, yaitu bersifat mengajak. Kemudian biasanya menggunakan kata-kata ajakan, misalnya ayo dan marilah. Kemudian biasanya ditulis secara menarik. Kemudian dapat diterima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu terngiang-ngiang dengan iklan tersebut dan mengingatnya. Nah, untuk dapat menentukan isi dari iklan media cetak, kita terlebih dahulu harus dapat mengidentifikasi sebuah iklan. Untuk mendapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita terlebih dahulu harus memperhatikan unsur dari iklan tersebut. Biasanya sebuah iklan terdiri atas judul, subjudul, isi, komposisi warna, dan gambar yang menarik, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi terlihat jelas di dalam sebuah iklan tersebut. Nah, penjelasan dari unsur-unsur iklan tadi, yang pertama adalah judul iklan atau headline. Judul adalah sebuah kata yang harus dengan cepat menarik perhatian pembaca saat mereka melihatnya. Kemudian subjudul merupakan gambaran besar dari sebuah produk atau sebuah iklan. Kemudian yang ketiga adalah isi iklan. Biasanya isi iklan ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Kemudian yang keempat, dalam iklan harus membuat gambar-gambar yang menarik atau foto-foto yang menarik. Kemudian yang terakhir adalah nama dan alamat yang dapat dihubungi. Biasanya nama dan alamat ini membantu agar pembaca atau orang yang melihat iklan tersebut dapat mengenali si pembuat iklan ataupun dari nomor yang tersedia untuk menghubungi iklan tersebut. Nah, setelah tadi kita mengetahui unsur-unsur dari sebuah iklan, selanjutnya kita akan dapat menentukan isi dari iklan media cetak tersebut. Untuk dapat menentukan isinya, tentunya kita terlebih dulu harus membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi iklan biasanya tadi menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Mari kita perhatikan gambar pada iklan berikut. Iklan berikut berisi tentang ajakan untuk berolahraga. Iklan berikut ditujukan bagi semua kalangan dari anak-anak sampai lanjut usia untuk menerapkan kegiatan hidup sehat. Nah, sekarang Bapak akan tunjukkan lagi sebuah iklan media cetak. Nah, dari kita perhatikan baik-baik iklan berikut, apakah iklan berikut sudah memenuhi kriteria sebagai iklan yang efektif? Mana iklan di sini sudah menunjukkan barang yang hendak ditawarkan kepada pembeli. Kemudian kalimat di dalam iklan singkat dan jelas. Kemudian barang yang ditawarkan di dalam iklan juga menggunakan kalimat yang menarik. Kemudian ada nomor-nomor dan nama alamat yang bisa dihubungi. Jadi iklan berikut merupakan contoh iklan yang efektif. Baik, kita akan lanjutkan materi kita. Kalau di materi pertama tadi kita sudah membahas tentang iklan pada media cetak. Pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi dengan lingkungan sekitar.
Apa sih interaksi itu? Interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Biasanya dalam suatu interaksi pasti memiliki hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Biasanya interaksi terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. Interaksi tersebut disebut dengan interaksi dengan lingkungannya. Contoh pada zaman tersebut adalah contoh nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat mereka melaut. Nah, berikutnya kita akan melihat sebuah ilustrasi gambar. Ini merupakan contoh kerja bakti. Jadi, kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Karena manusia merupakan makhluk sosial, mereka tidak dapat hidup sendiri. Mereka harus saling berinteraksi. Entah itu interaksi dengan lingkungan ataupun dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam berinteraksi terdapat hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan, tapi manusia juga berinteraksi dengan alam sekitarnya, lingkungan sosialnya. Karena manusia merupakan makhluk sosial, perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki perannya masing-masing. Oleh karena itu, dalam sebuah interaksi diperlukan persatuan kerjasama pihak-pihak yang saling melakukan interaksi. Nah, dalam sebuah interaksi tentunya kita dapat menemui berbagai macam orang, ya, entah itu orang yang berasal dari agama yang berbeda, suku yang berbeda, maupun ras ataupun warna kulit yang berbeda. Itulah dinamakan interaksi di dalam sebuah keberagaman. Jadi dalam berinteraksi tentunya kita akan mendapati keberagaman atau perbedaan-perbedaan tersebut. Meskipun berbeda satu sama lain, tetapi kita dalam berinteraksi harus memiliki sikap toleransi kepada sesama agar dalam berinteraksi tercipta kerukunan dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Nah, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi adalah kita membahas tentang iklan pada media cetak beserta dengan unsur-unsurnya dan juga apapun menjadi isi ataupun ciri-ciri sebagai iklan yang efektif. Kemudian pada materi berikutnya kita membahas tentang interaksi sosial yang ada di masyarakat. Nah, menjadi tugas kalian selanjutnya adalah gimana caranya kita dapat membuat iklan agar dalam berinteraksi dengan masyarakat dapat terjalin kerukunan perdamaian antar sesama dalam hal kita berinteraksi di lingkungan masyarakat, bisa saja di lingkungan sekolah, masyarakat, lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitar. Itu adalah menjadi tugas kalian berikutnya. Baik, demikian video pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri, salam semangat. Kita akan bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.